Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep dessert box klepon yang akhir-akhir ini mulai viral dikarenakan kleponnya itu ya kemudian berlanjut ke jenis klepon dessert box. Untuk dessert box ini tidak berisi klepon ya, melainkan terdiri dari cake atau bolu pandan, kemudian dilapisi dengan kelapa unti dan lapisan whipped cream atau flas santan bagi yang tidak suka dengan susu. Nah, kali ini Wangi Pandan membuatnya dalam versi yang simple dan bahan-bahannya juga sederhana. Tidak menggunakan terlalu banyak telur dan susu, cukup 4 butir saja telurnya dan santan sebagai pengganti susunya. Dijamin tidak bakal enek dan rasa tradisionalnya dapet banget. Bahan-bahannya adalah: untuk bahan bolu pandannya siapkan 150 gram tepung terigu protein rendah, 4 butir telur, 5 sendok makan gula pasir, 100 ml minyak goreng, 1 sendok teh SP atau ovalet atau TBM, sama saja ya. Kemudian 1 bungkus santan instan dan pasta pandan secukupnya. Sedangkan untuk bahan kedua yaitu bahan unti kelapanya, siapkan 200 gram kelapa parut, 180 gram gula merah, 150 ml air, 1 sendok teh vanili, pasta pandan secukupnya atau daun pandan 1 lembar, dan garam sesuai dengan selera. Di sini Wangi Pandan menggunakan pasta pandan ya sebagai pengganti daun pandan. Sedangkan untuk flas santannya siapkan 600 ml santan, kemudian 60 gram tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, dan garam sesuai dengan selera. Nah, bahan-bahannya sederhana ya sahabat, tidak perlu yang mahal-mahal. Cara membuatnya: sebelum mengerjakan ini sebaiknya cuci tangan hingga bersih dan gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian pecahkan 4 butir telur dalam sebuah wadah. Setelah itu tambahkan gula pasirnya dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Kemudian kocok dengan kecepatan tinggi dan jangan lupa vanilinya ya sebanyak 1 sendok teh. Gunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan ini menjadi adonan yang kaku dan sulit jatuh ke bawah pada saat kita angkat ke atas. Setelah itu tambahkan tepung terigu sebagian-sebagian sambil diayak ya agar tidak bergerindil. Kemudian tambahkan santan dan minyak gorengnya secara bertahap sambil diaduk menggunakan sistem aduk balik agar adonannya tidak turun ke bawah. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk pasta pandan ini pastikan warnanya sesuai dengan selera sahabat ya. Nah, setelah adonan menjadi halus seperti ini, siap untuk dikukus. Siapkan cetakan terlebih dahulu dan panaskan panci pengukusnya ya. Cetakannya alasi menggunakan baking paper dan lapisi menggunakan mentega. Kemudian tuang adonan ke dalamnya.
Jangan lupa diketuk-ketuk agar mengeluarkan udara-udara yang terjebak di dalam adonan ini ya. Setelah itu, siap untuk kita kukus. Panaskan panci pengukus hingga mendidih. Kemudian masukkan adonan dan kukus selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api kecil saja ya. Jangan menggunakan api besar agar bolunya ini tidak pecah ke atas. Nah, seperti ini ya. Sambil menunggu bolunya, siapkan untinya terlebih dahulu. Haluskan terlebih dahulu gula merahnya, bisa menggunakan pisau seperti ini atau menggunakan ulekan agar lebih praktis dan cepat ya. Seperti ini, masukkan ke dalam plastik, kemudian pukul-pukul atau geprek menggunakan ulekan, dan hasilnya lebih cepat ya sahabat. Masukkan ke dalam wajan teflon dan beri air, kemudian pasta pandan atau daun pandan jika ada. Di sini wangi pandan menggunakan pasta pandan saja ya. Secukupnya saja agar memberikan aroma pandan pada unti kelapanya ini. Kemudian didihkan di dalam teflonnya dengan menggunakan api sedang. Sementara itu santannya kita campurkan dengan gula pasir dan tambahkan garam secukupnya, serta campurkan tepung berasnya dengan sedikit santannya agar tidak bergerindil ya. Jadi kita campurkan terlebih dahulu. Dan jika gula merahnya telah mendidih, masukkan kelapanya, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa untuk menambahkan garam dan vanili sebanyak setengah sendok teh. Kemudian masak kelapa ini sampai airnya agak mengering. Namun jangan terlalu mengering ya sahabat, agar kelapanya ini tidak menggumpal. Setelah 20 menit, bolunya dapat kita keluarkan dari panci pengukusnya. Nah, seperti ini ya hasilnya, tidak pecah ya sahabat. Kemudian dinginkan bolu terlebih dahulu sebelum bolunya dipotong. Bisa dikeluarkan terlebih dahulu dari cetakannya seperti ini ya. Langsung diangkat saja dari samping bagian baking papernya. Nah, seperti ini ya. Buka baking papernya, kemudian biarkan hingga bolunya dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Sementara itu, flas santannya kita tambahkan dengan larutan tepung beras yang telah dicampur dengan santan tadi ya. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masak di atas api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai meletup-letup. Nah, seperti ini ya. Jika telah meletup-letup, tandanya telah mendidih dan telah matang. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu dingin, siapkan wadah untuk meletakkan di set box seperti ini ya. Gunakan wadah yang transparan agar lebih indah dilihat. Jika ada saja ya sahabat. Kemudian potong bolunya. Untuk ketebalannya ini sesuaikan dengan selera ya. Wangi pandan akan membuatnya 2 lapis dan ketebalannya kurang lebih 2 cm seperti ini. Potong bolu hingga seluruhnya menjadi lembaran-lembaran setebal 2 cm. Kemudian setelah dingin, flas santannya dapat dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag ya, jika ada. Kemudian bolunya kita letakkan di dasar seperti ini
Dan tumpuk dengan lapisan flas santannya. Seperti ini ya, kita semprotkan hingga seluruh permukaannya tertutup dan merata sampai ke samping-sampingnya. Mudah sekali ya sahabat mengerjakan ini. Kemudian lapisi lagi dengan bolu di atasnya. Dan tumpuk dengan lapisan unti kelapanya. Untuk unti kelapanya ini tidak perlu terlalu banyak ya sahabat, agar tidak terlalu manis. Secukupnya saja dan merata. Kemudian tekan-tekan hingga merata permukaannya dan tumpuk kembali menggunakan flas santannya. Setelah itu ratakan permukaannya. Kemudian bagian atasnya dapat dihias menggunakan remahan dari bolu pandan ini. Nah, seperti ini ya. Susun remahan ini sesuai dengan kreativitas sahabat. Dan klepon dessert box ini pun siap untuk disajikan. Bisa disimpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin agar rasanya itu lebih nikmat. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.